Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas mata kuliah teori ekonomi yang nanti kita akan bahas mengenai keseimbangan pasar barang dan pasar uang, kemudian serta pendekatan dalam ekonomi Islam. Di kelompok 4 kali ini saya nanti akan bersama Ibu Ide Setiasi, kemudian saya sendiri Zurul Nova, kemudian ada Pak Al-Huda Nurisan, kemudian ada Pak Kohar Mardiansyah, ada Pak Robur Azalianto, kemudian ada juga Pak Andi Nitro. Oke, langsung saja kita masuk ke slide yang pertama, yaitu tentang pasar barang. Jadi pasar barang adalah pasar komoditas di mana kita berinteraksi terhadap permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa. Kemudian ada juga beberapa ciri-ciri pasar barang. Yang pertama itu tentunya adanya calon penjual dan pembeli di pasar market seperti itu ya, karena memang untuk menjadi pasar barang itu harus ada penjual dan pembeli. Kemudian ciri-ciri yang kedua itu ada suatu barang atau jasa hendak terjual atau dijual belikan di pasar, sehingga di situ ada sebuah transaksi di mana di pasar ada penjual dan pembeli yang harus berinteraksi, kemudian di situ ada penawaran. Kemudian ciri-ciri yang ketiga itu adanya sebuah interaksi antara penjual dan pembeli ya, hampir sama kayak yang kedua. Kemudian baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau zaman dulu barangkali kita harus menjual belikan barang itu kita harus ketemu dengan seseorang, tapi di era yang sekarang itu akan lebih mudah karena kita ada namanya e-commerce, kemudian ada toko-toko online dan lain sebagainya, sehingga kita di dalam pasar barang ini tidak harus bertemu secara langsung, tapi juga via virtual juga sudah bisa seperti itu. Kemudian ciri-ciri yang keempat yaitu adanya suatu proses permintaan dan penawaran oleh kedua pihak. Nah, di sini ada transaksi di mana orang itu tidak hanya sebatas menawar dan membeli ya, tapi di situ ada transaksi di mana orang itu harus kesepakatan bersama, sehingga orang itu tidak hanya sebatas menjual dan membeli, tapi di situ memang ada penawaran, kemudian ada interaksi untuk bisa membuat barang atau pasar itu bisa deal kepada dua orang. Kemudian kita masuk ke macam-macam pasar barang. Yang pertama adalah pasar barang nyata atau real gitu ya. Itu adalah pasar yang menjual produk dalam bentuk barang dan bentuk fisik, sehingga orang itu biasanya menganggap bahwa ini adalah pasar barang secara langsung atau pasar barang yang memang bisa dilihat dan bisa dirasakan seperti itu. Nah, pasar ini bisa dipertemukan antara penjual dan pembeli secara langsung ya. Biasanya memang orang lebih suka mempunyai atau mengikuti pasar barang secara real ini karena orang itu dengan jelas bertransaksi gitu ya. Ada barang, ada uang, kemudian ada barang, ada jasa, ada barang juga, ada yang nanti bakal penawarkan atau ada yang nanti bakal dibeli atau dijual seperti itu. Nah, selain itu juga yang kedua itu adalah pasar barang abstrak atau pasar barang non real, yaitu adalah pasar barang bagaimana produk itu dijual tapi tidak terlihat secara fisik gitu. Nah, di dalam era yang sekarang itu memang kita lihat itu berbagai macam melalui toko online, kemudian e-commerce dan lain sebagainya. Itu adalah pasar barang non real yang biasanya orang tinggal melalui handphone, kemudian mereka bisa menjual dan membeli sebuah barang, dan itu bisa langsung kepada konsumen atau kepada pembeli ataupun kepada yang membeli barang, walaupun barangkali di situ ada beberapa hal yang harus dilalui. Contohnya misalkan di situ ada penawaran, kemudian ada pembayaran melalui online juga. Tapi memang pasar barang secara non real ini memang di era sekarang itu lagi digemari oleh masyarakat secara luas seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah fungsi pasar barang. Yang pertama itu ada tempat dan sarana untuk memperoleh informasi tentang beberapa jenis barang yang diperdagangkan di pasar dunia. Nah, ini juga salah satu fungsi dari pasar barang, yaitu memang untuk sebagai sarana gitu ya, untuk memperoleh informasi, walaupun barangkali di situ ada sangkut pautnya pemerintah di dalam pasar barang yang ada di Indonesia contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua, fungsi pasar barang yaitu tempat atau sarana itu untuk mengadakan transaksi berbagai barang yang berlaku di pasar dunia nih. Karena memang sekarang ketika kita masuk saja dalam katakanlah e-commerce seperti itu tidak hanya sebatas di pasar barang lokal saja atau domestik, tapi kita juga bisa membeli atau menjual barang melalui pasar dunia, dan itu cakupannya akan lebih luas dan akan semakin menarik di pasar barang seperti itu. Selanjutnya juga fungsi pasar barang untuk memantau atau mengatur perdagangan barang nih. Biasanya ini dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana pemerintah di situ mendapatkan income dari
apa namanya yang di bea cukai, kemudian dari situ pemerintah mendapatkan pemasukan agar bisa mengatur ya perdagangan barang melalui perdagangan dunia maupun perdagangan secara domestik seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah manfaat pasar barang. Yang pertama adalah bagi produsen atau bagi penjual gitu ya, pasar barang dapat mempermudah pemasaran atau penjualnya, sehingga produsen atau penjual itu akan lebih mudah memberikan value-value dari produk ataupun dari hal-hal yang akan dijual di market atau dijual di pasar dunia seperti itu. Kemudian selanjutnya juga manfaat dari pasar barang, yaitu untuk konsumen ya atau untuk pembeli, itu dapat mempermudah konsumen untuk mendapatkan barang yang diinginkan dengan kualitas terjamin, sekalipun melalui e-commerce atau melalui toko-toko online, ataupun bahkan sekali kita melihat beberapa ada orang yang menjual barang hanya melalui telepon, itu juga bisa masuk dalam manfaat pasar barang untuk pembeli, sehingga pembeli tidak perlu repot. Barangkali sekarang lagi era-eranya ketika pembeli itu tidak punya waktu banyak, sehingga mereka pengennya yang simple, pengen yang segera dapat barang yang instan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir untuk pemerintah, manfaat pasar barang itu adalah membentuk pasar barang untuk tambahan devisa. Nah, tadi ya sudah dijelaskan di poin pertama ya, bahwa pasar barang untuk pemerintah itu biasanya melalui bea cukai itu akan membuat devisa masyarakat atau devisa pemerintah untuk bisa membangun pasar barang secara lebih luas, kemudian bisa mengatur dan mempermudah pemerintah untuk melakukan berbagai transaksi internasional yang dapat meningkatkan pendapatan nasional juga tentunya ya. Kemudian yang kedua, kita akan bahas mengenai keseimbangan pasar barang nih. Bagaimana kita bisa meningkatkan keseimbangan pada pasar barang dapat digambarkan melalui kurva IS ya. Nanti kita akan share juga di screen bahwa kurva-kurva yang sudah kita siapkan di kelompok kami nanti akan mencoba menjelaskan atau kita bakal mencoba mengeliminir satu persatu. Kemudian yang kedua juga, bagaimana keseimbangan pasar barang itu definisikan melalui kurva IS, itu menghubungkan antara pendapatan nasional yang kita gabungkan melalui simbol Y ya, kemudian dengan suku bunga atau I, kemudian di mana syarat-syarat keseimbangan pasar ini bisa terpenuhi secara menyeluruh. Nah, selain itu juga keseimbangan pasar barang itu bisa diisyaratkan melalui huruf I besar yang nanti akan dijelaskan juga di kurva IS. Kemudian di selanjutnya itu ada fungsi konsumsi, fungsi tabungan, dan kemudian fungsi investasi. Nah, fungsi konsumsi itu rumusnya C sama dengan A kecil plus C kecil Y, kemudian 0 lebih besar daripada C dan C lebih besar daripada 1. Kemudian C itu adalah konsumsi, A kecil itu adalah konsumsi saat pendapatan nasional sebesar 0, kemudian C kecil itu marginal atau propensity to consume, kemudian Y besar itu adalah pendapatan nasional. Nah, nanti juga akan bahas tentang fungsi tabungan. Yang pertama itu S adalah tabungan, kemudian min A itu tabungan saat pendapatan nasional sebesar 0 ya, kemudian S kecil itu adalah marginal propensity to save. Jadi nanti di sini akan dijelaskan juga di kurva yang selanjutnya. Kemudian Y besar itu sama ya seperti di fungsi konsumsi, yaitu pendapatan nasional. Kemudian fungsi investasi itu ada I besar adalah investasi, kemudian IO itu adalah investasi saat tingkat suku bunga sebesar 0, kemudian R adalah suku bunga, K kecil adalah marginal atau propensity to invest. Nah, keseimbangan pasar barang ini juga bisa digambarkan melalui kurva IS. Nah, fungsi IS ini adalah keseimbangan pasar barang, termasuk ada beberapa rumus-rumus yang bisa teman-teman lihat di share screen ya. Nanti sebenarnya ini bisa nanti masuk ke kurva IS saja biar nanti lebih jelas bagaimana penjelasannya. Nah, selanjutnya itu adalah terdapat beberapa contoh yang termasuk di kurva ini. Ada R ya yang melintang ke atas, kemudian I yang melintang ke kanan. Di sini dijelaskan bahwa semakin besar atau semakin tinggi dari kurva yang R ini ya, yang itu kan ada angka 20 melintang ke atas, kemudian 80-nya itu melintang ke kanan. Nah, itu menandakan bahwa secara grafis fungsi permintaan investasi tersebut dapat digambarkan melalui jika bunga turun, maka investasi cenderung meningkat. Nah, ini akan bersinggungan juga nanti dengan kurva yang selanjutnya. Kemudian sebaliknya ya, jika tingkat bunga naik, maka investasi cenderung akan menurun. Oke, kemudian kita akan masuk ke slide selanjutnya, itu ada kurva di mana
perekonomian memiliki fungsi konsumsi dan fungsi investasi sebagai berikut nih. Salah satunya adalah C sama dengan 40 plus 0,6 Y, maka fungsi savingnya atau tabungannya itu adalah min 40 plus 0,4 Y. Nah, di sini juga bisa dilihat ya bagaimana peningkatan di kurva, bagaimana ketika kurva R yang melintang ke atas itu ada poinnya 30, kemudian yang melintang ke kanan itu ada 300. Nah, kurva ini menyimpulkan atau mempunyai gradien negatif atau hubungan terbalik ya, sehingga tingkat bunganya itu turun, maka pendapatan nasional akan meningkat. Nah, jika tingkat bunganya naik juga, maka pendapatan nasional juga akan cenderung turun, kurang lebih seperti itu. Oke, kita masuk ke pasar uang. Dan pasar uang itu menurut peraturan Bank Indonesia nomor 18/11/PBI tahun 2016, pasar uang adalah kegiatan perdagangan di mana di situ ada transaksi pinjam meminjam, tapi dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama atau paling lebih atau kurang lebih itu dalam jangka waktu kurang lebih 1 tahun, dan ini juga bisa didefinisikan melalui mata uang rupiah dan valuta asing. Biasanya di situ ada beberapa mata uang yang dari luar domestik itu juga bisa masuk dalam pasar uang. Kemudian di situ juga sudah dijelaskan bahwa peraturan Bank Indonesia tahun 2016 mengenai pasar uang itu sudah dijelaskan secara rinci atau secara detail seperti itu ya. Dan juga bagaimana instrumen pasar uang itu meliputi diterbitkannya jangka waktu sampai 1 tahun. Nah, berarti memang pasar uang itu memang diakumulasikan atau diajukan memang tidak terlalu lama seperti itu ya. Seperti bagaimana di situ ada sertifikat deposito, kemudian instrumen lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia termasuk berdasarkan prinsip-prinsip dalam bank syariah seperti itu. Nah, selanjutnya juga bagaimana pasar uang itu bisa biasanya orang itu mempertanyakan bahwa apakah uang itu bisa diperdagangkan gitu ya. Padahal sebenarnya yang diperdagangkan tuh bukan uangnya ya, tapi dalam bentuk utangnya seperti itu. Jadi biasanya orang itu memberikan utang atau dalam artian lebih besar itu biasanya perusahaan atau barangkali bank kayak gitu memberikan hutang kepada konsumen atau kepada nasabah seperti itu ya. Nah, itu adalah masuk dalam pasar uang. Kemudian salah satunya juga bahwa yang diperdagangkan dalam pasar uang itu adalah berpindah tangannya antara uang satu kepada uang yang lain atau pinjam meminjam seperti itu. Kemudian ada termasuk di sini adalah surat sakti atau surat utang gitu ya, atau mungkin surat obligasi. Ini akan berpindah tangan kepada satu orang atau kepada pemilik yang lain sehingga di situ masuk dalam pasar uang. Kemudian selanjutnya juga deposito juga adalah pasar uang juga, atau kita bisa sering melihat di pasar masyarakat itu adalah bank berhutang kepada nasabah, kemudian uang yang masuk dalam nasabah atau uang yang masuk dalam bank itu akan diputarkan balik, kemudian di situ akan ada perputaran-perputaran di pasar uang yang terjadi di masyarakat di Indonesia. Kemudian selanjutnya juga mengenai fungsi pasar uang, yaitu adalah untuk emiten itu mudah ya atau membantu pendanaan jangka pendek, kemudian juga meningkatkan laju pembangunan negara, kemudian menghimpunkan dana masyarakat yang lebih mudah seperti itu ya. Seperti kita banyak melihat lembaga-lembaga baik pemerintahan ataupun non pemerintahan yang memang di situ fokusnya kepada pasar uang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian fungsi pasar uang yang selanjutnya juga akan mencegah terjadinya krisis moneter seperti itu ya. Bagaimana ketika uang beredar terlalu banyak juga akan meningkatkan atau menjadikan inflasi, ataupun ketika pasar uang yang tidak terlalu banyak beredar di masyarakat juga akan menjadikan deflasi, sehingga pasar uang ini memang sangat penting jangan sampai terjadi deflasi ataupun jangan terjadi inflasi seperti ini. Nah, ini akan ada keseimbangan di mana nanti kita akan bahas juga di poin yang selanjutnya. Yang selanjutnya juga bahwa fungsi pasar uang itu menyediakan opsi investasi atau low risk bagi investor. Nah, ini juga sangat menarik nih teman-teman. Kemudian transaksi dalam pasar uang itu juga biasanya dilakukan oleh antar bank, kemudian jual beli sertifikat uang, transaksi sertifikat deposito, kemudian ada pasar valuta asing dan sebagainya. Kemudian lembaga-lembaga yang ikut dalam pasar uang itu salah satunya termasuk tadi yang sudah dijelaskan di poin sebelumnya, itu ada bank, kemudian ada perusahaan umum, kemudian ada juga perusahaan asuransi, kemudian ada yayasan, ada juga lembaga keuangan lainnya seperti koperasi dan rumah gadai ya. Apalagi sekarang juga bermunculan berbagai lembaga-lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah yang di situ juga memberikan memberikan asumsi atau memberikan pihak tersendiri di pasar uang dan pasar barang seperti itu. Kemudian
harga acuan uang yang sudah dijelaskan di Bank Indonesia itu juga menetapkan bahwa Bank Indonesia itu berhak untuk menentukan atau memberikan kontributor sebagai acuan dan penetapan besar atau kecilnya dalam transaksi di pasar uang. Kemudian pengawasan pasar uang tersendiri memang sudah dijelaskan di peraturan Bank Indonesia bahwa Bank Indonesia itu berwenang atau berhak untuk mengawasi atau untuk memberikan otoritas yang bersangkutan dalam pasar uang, yang bagaimana di sini ada berkoordinasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan, seperti contoh ada pengawasan yaitu dari pemeriksaan, dari katakanlah bisa di sini ada lembaga pemerintahan yang non pemerintahan juga ada, kemudian di sini juga ada pengawasan-pengawasan yang lainnya sehingga pasar uang itu bisa beredar secara lebih baik seperti itu. Kita masuk ke pembahasan yang keempat mengenai keseimbangan pasar uang nih. Nah, menurut teori Keynes, itu permintaan masyarakat terhadap uang didasari oleh 3 motif. Yang pertama, motif transaksi, kemudian motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Motif transaksi bagaimana ketika kita bisa memberikan pengukuran bahwa ketika kita bertransaksi kepada katakanlah di perusahaan ataupun di pasar barang ataupun pasar uang, itu kita bisa menspekulasikan apakah kita akan untung atau tidak, kemudian apakah kita akan mempunyai marginal atau laba dan lain sebagainya. Kemudian motif berjaga-jaga. Nah, ini masuk nanti kepada investasi and saving yang kita biasa sering lihat itu adalah IS atau investasi and saving atau investasi dan tabungan. Nah, ini biasanya orang berinvestasi untuk berjaga-jaga. Nah, ini menurut Keynes. Kemudian yang ketiga juga adalah motif spekulasi. Bagaimana ketika orang memberikan investasi kepada seseorang atau mungkin memberikan investasi kepada sebuah perusahaan agar bagaimana kita bisa melihat kurva investasi itu bisa naik. Contoh misalkan ketika kita mau investasi kepada sebuah barang ataupun investasi kepada sesuatu hal kayak gitu, dan kita berspekulasi, kita menghitung bahwa ini ketika barang dibeli atau dijual itu akan naik atau tidak dalam jangka waktu yang tertentu atau jangka waktu yang sudah ditentukan. Selain itu juga permintaan uang dengan motif transaksi dan motif berjaga-jaga itu bisa diakumulasikan mengenai beberapa hal yang ada di slide selanjutnya, yaitu LT, permintaan uang untuk motif transaksi, kemudian LJ, ada L1, kemudian ada KT, ada KJ, KI, dan Y. Nah, ini adalah beberapa motif transaksi dan motif berjaga-jaga. Selanjutnya juga ada kurva yang menghubungkan antara permintaan uang agregat untuk transaksi mempunyai persamaan fungsi yang bisa dirumuskan melalui LT sama dengan 0,25Y. Ada juga permintaan uang agregat untuk berjaga-jaga mempunyai persamaan fungsi yang bisa dilambangkan melalui LJ atau 0,15Y ya. Nah, ini juga ada kurva yang sebagai contoh, yaitu bahwa yang melintang ke atas itu ada L1, LT, dan LJ. Nah, ini sebenarnya ada beberapa kurva yang barangkali nanti bisa didiskusikan kita di dalam kelas ya. Karena di sini adalah hubungan LT dan Y bersifat positif. Nah, biasanya semakin besar pendapatan nasional, maka permintaan uang untuk motif transaksi itu juga akan semakin besar. Selain itu juga LJ atau yang kita bisa lihat di kurva itu yang garisnya berwarna orange ya, gitu, juga bersifat positif. Artinya semakin besar pendapatan nasional juga maka akan permintaan uang atau motif berjaga-jaga akan semakin besar pula. Selanjutnya juga adalah permintaan uang dengan motif spekulasi. Nah, permintaan uang dengan motif spekulasi ya, L2 ini memiliki tujuan untuk mendapatkan hubungan. Oleh karena itu permintaan uang dengan motif spekulasi dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Nah, secara matematis dapat diakumulasikan atau ditulis melalui lambang L2 sama dengan HR. Nah, ini sangat matematis sekali ya. Kemudian L2-nya sama dengan K2R plus L2O. Nah, keterangannya itu L2 itu adalah permintaan uang untuk spekulasi. Nah, ini bisa dilihat di kurva di sebelah kanan ya. Kemudian K2-nya itu adalah gradien dari kurva permintaan uang untuk motif spekulasi. Kemudian R-nya itu adalah tingkat suku bunga, di mana L2 dengan bersifat R itu adalah sifatnya negatif ya. Semakin tinggi tingkat suku bunga, maka permintaan uang juga spekulasi semakin rendah. Sehingga semakin rendah tingkat suku bunga, maka permintaan uang juga spekulasinya semakin tinggi. Nah, nanti kita juga bisa melihat
di slide selanjutnya, yaitu permintaan uang agregat yang kita hubungkan melalui huruf L. Itu adalah permintaan uang agregat L dalam hubungan 3 motif permintaan uang yang dapat dirumuskan L sama dengan L1 plus L2. Nah, ini juga bisa kita lihat juga bahwa keterangannya L itu adalah permintaan uang agregat, kemudian L1 adalah permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga, kemudian juga L2 adalah permintaan uang untuk spekulasi. Nah, nanti kita juga akan bahas bagaimana ketika teman-teman ada pertanyaan, langsung saja nanti kita masuk di kelas secara besar ya. Kemudian ada penawaran uang agregat yang kita simbolkan melalui huruf M besar. Itu adalah penawaran uang, yaitu adalah jumlah uang kartal dan uang giral yang beredar di masyarakat nih. Biasanya memang itu beredar secara bebas ya. Kemudian pemerintah itu akan dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar di masyarakat melalui kebijakan-kebijakan moneter, dan dengan demikian penawaran uang merupakan variabel atau eksogen seperti itu. Oke, kita masuk ke poin kelima mengenai keseimbangan pasar barang dan pasar uang tentunya ya, yang dilambangkan melalui huruf IS atau investasi and saving, investasi atau tabungan seperti itu. Kemudian pasar uang yang kita lambangkan melalui LM atau likuiditas dan money atau likuiditas dan uang seperti itu. Kemudian di kurva sebelah kanan itu ada kurva yang melintang ke atas, itu kita gambarkan huruf I kecil, kemudian yang ke kanan itu Y besar atau pendapatan nasional. Nah, di situ tengah-tengahnya ada silangan antara LM atau likuiditas money dan juga IS atau investasi and saving seperti itu. Kemudian pada keseimbangan pasar yang dilambangkan huruf IS yang berwarna kurva hijau seperti itu berhubungan tingkat bunga yang digabungkan melalui R atau titik tengahnya dari LM, likuiditas and money seperti itu. Nah, itu kalau ditarik ke bawah ke pendapatan nasional, kemudian ditarik ke kiri ke I yang kecil, itu memiliki gradien negatif atau hubungan berbalik seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita mau tarik dari huruf LM atau likuiditas and money seperti itu, kurva hubungan tingkat bunga yang kita tarik melalui huruf R itu dengan pendapatan nasional memiliki gradien positif atau hubungan sebanding seperti itu. Nanti teman-teman kalau misalkan ada beberapa hal yang barangkali belum bisa dipahami, kita langsung saja nanti bahas atau diskusi di dalam kelas saja seperti itu. Kemudian ada beberapa analisis keseimbangan investasi and saving, kemudian likuiditas and money di slide selanjutnya. Itu dalam menganalisis keseimbangan ISLM ini kita biasanya menggunakan persamaan ISLM pada contoh yang ada di bawah slide yang sudah saya share di share screen ya, tentunya seperti itu. Ada contoh beberapa hal yang bisa dilihat di slide kayak gitu. Kemudian nanti kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan bisa aja langsung ditanyakan di dalam kelas. Kemudian selanjutnya juga masih ada beberapa hal di sini yang bisa teman-teman lihat. Kita langsung lanjut saja. Kemudian kita masuk ke pergeseran keseimbangan pasar barang dan pasar uang, yang biasanya ISLM ini dapat mengalami pergeseran terutama disebabkan oleh yang pertama itu ada investasi perusahaan, kemudian pengeluaran pemerintahan, kemudian ada pajak dan penawaran uang. Nah, ini biasanya kalau investasi perusahaan itu tentunya akan mempengaruhi bagaimana keseimbangan pasar atau pasar uang itu bisa berjalan di masyarakat seperti itu. Kemudian ada pengeluaran pemerintah. Contohnya misalkan kalau pemerintah semakin banyak pengeluaran, tentunya di sini akan semakin keseimbangannya akan terganggu. Makanya kalau sebelumnya di poin-poin tentang pasar uang itu bagaimana uang bisa beredar di masyarakat tapi tidak terlalu banyak agar tidak terjadi inflasi, tapi juga kita bisa menyeimbangkan antara uang yang beredar di masyarakat juga jangan terlalu sedikit karena akan menimbulkan deflasi seperti itu. Kemudian kita masuk ke selanjutnya, ada pergeseran keseimbangan ISLM akibat investasi perusahaan dan pengeluaran pemerintah. Itu juga ada beberapa kurva yang bisa dilihat di slide ya, di sebelah kiri. Nah, nanti misalnya teman-teman ada pertanyaan langsung saja tentunya. Ada beberapa hal yang sedikit saja saya akan jelaskan mengenai pertambahan investasi perusahaan dan pengeluaran pemerintah ada di kurva sebelah kiri ya, yang ada tingkat bunga, kemudian pendapatan nasional yang paling bawah seperti itu, dan di paling sebelah kiri atau gambar nomor 7 itu adalah perubahan keseimbangan ISLM akibat pertambahan investasi. Kemudian yang sebelah kanan yang gambar nomor 8 itu adalah perubahan keseimbangan ISLM akibat pertambahan pengeluaran dari pemerintah seperti itu. Kemudian ada juga contoh-contoh yang selanjutnya di slide yang bisa dilihat teman-teman di share screen. Kemudian
Berdasarkan kurva keseimbangan ISLM, itu ada pertambahan pajak akan mengakibatkan pergeseran kurva ISLM ke kiri ya. Kayak tadi yang ada di kurva grafik sebelumnya seperti itu. Kemudian terjadinya penurunan tingkat bunga dari R0 kemudian ke R1. Nah, itu juga ada beberapa penurunan pendapatan nasional dari G0 ke G1. Nah, ini ada di kurva-kurva sebelumnya yang tadi sudah dijelaskan. Dan barangkali teman-teman pasti ada pertanyaan yang nanti bakal disampaikan, bisa disampaikan di kelas dan kita nanti akan bahas bersama-sama seperti itu. Kemudian yang terakhir ada keseimbangan pasar barang dan pasar uang dalam perspektif Islam. Nah, di awal kita telah dijelaskan bagaimana model ekonomi konvensional dan kita bisa menunjukkan bahwa keseimbangan pasar dan keseimbangan barang itu bisa kedua-duanya bisa akan saling keterkaitan atau akan saling ketersinambungan seperti itu. Kemudian kita juga bisa menganalisis bahwa bagaimana konsep keseimbangan pasar dan keseimbangan pasar uang ini dalam ekonomi Islam tentunya yang habis ini akan kita bahas bersama-sama. Kemudian dalam ekonomi Islam tentunya sistem bagi hasil menggantikan sistem suku bunga. Nah, ini bedanya ekonomi Islam dengan barangkali teman-teman sudah melihat ada ekonomi yang berbasis kapitalisme ataupun berbasis sosialisme seperti itu. Tapi di dalam ekonomi Islam jadi mereka mengambil atau ekonomi Islam itu mengambil tengah-tengahnya. Kalau misalkan ekonomi dalam berbasis kapitalisme itu semuanya dibebaskan kepada pasar masyarakat atau semua berpihak atau semua boleh mempunyai pendapat seperti itu. Tapi kalau sosialisme, ekonomi sosialisme itu lebih kepada pemerintahan seperti yang ada di katakanlah di Korea Utara seperti itu, yang mereka memang harus semuanya di-cover oleh pemerintah. Nah, tapi dalam ekonomi Islam itu justru malah mengambil tengah-tengahnya. Di situ kita bisa melihat bahwa di beberapa poin atau di beberapa slide yang ada di share screen tentunya itu juga mempengaruhi bagaimana ekonomi Islam itu bisa berpihak kepada masyarakat dan bisa memberikan penawaran yang lebih baik terhadap ekonomi di Indonesia ataupun bahkan mencakup di dunia seperti itu. Nah, ini ada beberapa menurut Keynes pembinaan masyarakat terhadap uang didasari oleh 3 motif yang sudah kita bahas di poin sebelumnya, kayak motif transaksi, motif berjaga-jaga, motif spekulasi dan sebagainya gitu. Tapi ada beberapa juga menurut yang lainnya seperti itu. Ada beberapa teori-teori yang menjelaskan menurut Machiavelli, kemudian ada juga menurut Fahmi Khan, ada juga menurut ekonomi Islam yang teman-teman bisa baca di sini ya, bahwa sebenarnya ekonomi Islam itu akan berpihak kepada masyarakat akan lebih banyak, sehingga kalau bisa nanti teman-teman juga akan dipancing atau akan dipatik mengenai pertanyaan-pertanyaan seputar ekonomi Islam seperti itu. Kemudian sebelum kita masuk ke yang terakhir, kita masuk dalam keseimbangan pasar barang dan pasar uang dalam ekonomi Islam tentunya, bahwa keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang dalam perekonomian Islam menurut Han itu secara grafis dipresentasikan dengan terjadinya potongan antara kurva IS atau investasi and saving yang menggambarkan keseimbangan di pasar barang dengan kurva LM. Sehingga keseimbangan pasar di pasar uang atau pasar barang itu potongan antara kedua kurva ini menunjukkan tingkat bagi hasil atau rasio profit sharing dengan pendapatan nasional. Nah, ini barangkali yang nanti bisa diterapkan di Indonesia, makanya sekarang banyak sekali bermunculan lembaga-lembaga atau bank-bank syariah seperti itu ya. Karena memang dirasa lembaga-lembaga syariah atau bank-bank syariah itu akan lebih mempermudah bagaimana nanti pendapatan ekonomi secara nasional bahkan seperti itu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya sehingga tidak terjebak dalam ekonomi kapitalisme ataupun sosialisme. Nah, kurang lebih seperti itu presentasi dari kelompok kami mengenai keseimbangan pasar barang dan pasar uang ya, dan juga pendekatan dalam ekonomi Islam. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalau misalkan ada mau pertanyaan seputar keseimbangan pasar barang dan pasar uang bisa dilanjutkan di kelas, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di dalam teori ekonomi di Pasca ITB Ahmad Dahlan Jakarta. Saya Zurul Nova pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.